Selamat malam saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam telah menyiapkan sejumlah sorotan pilihan khusus untuk Anda. Selengkapnya bersama saya, Nitya Anissa, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali erupsi Sabtu malam. Tinggi kolom abu mencapai 700 meter dari puncak kawah. Kolom abu terekam setinggi 700 meter dan puncak kawah terlihat berwarna kelabu dengan intensitas tebal. Kolom abu ini mengarah ke arah barat dan barat daya. Saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki berada pada level 3 siaga. Warga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 5 hingga 6 km dari puncak gunung. Dua pengemudi mobil menjadi korban perampokan bersenjata tajam di tengah kemacetan jalan tol kawasan Plumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pelaku memasuki area jalan tol dengan memanjat pagar dari salah satu sisi jalan tol. 6 pelaku merencanakan aksinya dengan mengincar mobil yang terjebak macet di jalan tol Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pelaku menggunakan senjata tajam untuk mengancam serta melukai korban saat membuka kaca mobil. 2 pengemudi mobil pickup dan minibus mengalami luka saat mempertahankan barang miliknya dari perampok. Kurang dari 24 jam, petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara menangkap 1 pelaku perampokan. Petugas menyita barang bukti berupa senjata tajam yang kini juga polisi tengah memburu 5 pelaku lainnya. Kurang dari 1 kali 24 jam, sementara yang kita amankan baru 1 orang dengan inisial MAS yang berperan mengancam para korban dengan cara menodongkan celurit ke arah korban. Berdasarkan dengan hasil pemeriksaan, MAS merupakan residivis yang terakhir diamankan oleh Polsek Kelapa Gading dengan tindak pidana sama, yaitu pencurian dan kekerasan. Kita beralih ke kasus penembakan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak, kilometer 45, saudara. Polisi mengonfirmasi menangkap penyewa pertama mobil saat ia berada di rumah kontrakan. Penangkapan berlangsung hari Jumat. Pelaku Ajat Supriyatna ditangkap di kontrakan saudaranya yang berada di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Meski pelaku tidak ada di lokasi saat penembakan di res area, ia merupakan penyewa pertama mobil milik bos rental yang tewas ditembak di res area Tol Tangerang Merak. Ajat diduga berperan mencari mobil sewaan untuk kemudian dibawa kabur dan memberikan mobil tersebut ke penadah. Yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Kami berhasil mengamankan saudara AS ini di kontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Sementara itu terkait pelaku penembakan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan oknum anggota TNI Angkatan Laut yang diduga terlibat dalam peristiwa penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 sedang diperiksa oleh polisi militer TNI Angkatan Laut. Sebelumnya, berdasarkan keterangan dari anak korban, salah satu pelaku mengaku sebagai TNI AL ketika mengacungkan senjata api lalu menembak korban. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengonfirmasi penangkapan. Ia menulis,
sudah ditangkap dan sedang proses pemeriksaan di POM AL. Pasca penangkapan penyewa pertama mobil rental yang berujung penembakan di res area tol Tangerang Merak, terbit pula konfirmasi mengenai penangkapan oknum TNI Angkatan Laut yang diduga kuat merupakan pelaku penembakan bos mobil rental. Keterlibatan seorang oknum TNI Angkatan Laut memang bermula dari pengakuan anak korban yang menyebut pihak yang kedapatan membawa kabur mobil mengaku tentara dan mengancam menggunakan senjata api. Ketua Umum Asosiasi Rental Mobil Indonesia Anton Junaidi menyebut, usaha rental mobil memang banyak dijadikan target para penjahat. Modusnya bermacam-macam. Salah satunya adalah memindah tangankan mobil yang disewa kepada pihak lain. Sekarang ini zaman penjahat rental itu kan marak, Mbak, di usaha kami. Risiko usaha kami itu sekarang ini ya penjahat rental gitu, Mbak. Modusnya gade, jual putus. Pada saat nyewa, seperti ini kejadian yang kemarin ini, setiap unit kan ada GPS, Mbak. Maraknya penjahat rental mobil disebut Kabar Reskrim Polri periode tahun 2009-2011 Ito Sumardi tak lepas dari keberadaan sindikat. Menurut Ito, banyak pelaku yang berani membawa kabur mobil rental karena memiliki backing orang kuat di institusi Polri, TNI, maupun Ormas. Si pelaku sindikat ini berani karena dia merasa ada backingnya ya. Dan backingnya ini juga bukan dari biasanya dari aparat TNI atau aparat kepolisian ya. Saya kira mungkin ada dari kelompok-kelompok ormas ya, ormas tertentu yang membuat si pemilik rental ini menjadi kesulitan. Saya kira ini sindikat ya, Mbak. Saya ini sindikat dan harus dibuktikan oleh Polres. Selain keterlibatan oknum TNI, yang tengah diselidiki adalah dugaan pembiaran dan menolak pendampingan yang dilakukan petugas jaga di Polsek Cinangka terhadap korban penembakan di res area Balaraja, ruas tol Tangerang Merak, kilometer 45. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan bersama 3 personel Polisi Mapolsek Cinangka masih terus diperiksa Propam Polda Banten dan juga Propam Polres Cilegon. Kita juga tidak mau melakukan pelanggaran hukum, termasuk juga prosedur yang sudah ada. Masih dilakukan pemeriksaan sampai saat ini untuk intensnya baik dari Propam Polres Cilegon termasuk juga Propam Polda Banten sendiri. Penembakan yang menewaskan bos rental mobil terjadi saat ia berusaha mengejar mobil yang dicuri menggunakan GPS pada kendaraan. Saat mengetahui pengendara bukanlah pihak penyewa, korban justru diancam dan berakhir dengan kematian. Tim Liputan Kompas TV. Lalu seperti apa respon keluarga terkait kasus penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang? Kita akan terhubung dengan anak korban Rizky Agam. Selamat malam, Mas Rizky. Selamat malam, Mas Rizky. Kita kembali mencoba untuk menghubungi anak korban. Saat ini memang masih melakukan doa bersama dengan keluarga ya. Malam Mas Rizky, apakah sudah bisa mendengar suara saya, Nitya, di studio Kompas? Selamat malam Mas Rizky. Halo, selamat malam. Malam Mas Rizky, terima kasih sudah bergabung. Saya paham bahwa keluarga masih menggelar doa bersama ya untuk almarhum. Ya betul. Mas Rizky, boleh diceritakan kepada kami, sudah dapat informasi ya bahwa pelaku penembakan yang merupakan oknum anggota TNI ini sudah ditangkap? Sudah dapat infonya? Alhamdulillah ya, untuk penyewa atas nama Ajat ini memang sudah ditangkap oleh Polres Pandeglang dan sudah diserahkan ke Polresta Tangerang. Dan untuk si oknum anggota TNI AL ini juga sudah diamankan oleh Pos PUM AL, tapi kita belum menerima identifikasi si pelaku tersebut. Oke, saya kalau gitu boleh dibantu identifikasi. Anda kan berada di sana ketika kejadian. Yang mengaku sebagai anggota TNI ketika dikonfrontasi di jalan dan sempat mengancam ya kalau tidak salah. Ini ada berapa orang? Itu kita waktu pada saat penyergapan mobil saya itu di mobil Prio saya itu ada 2 orang dan di mobil Sigra itu ada 1 orang. Yang mengaku sebagai anggota TNI dan mengancam menggunakan senjata api ada berapa orang, Mas? Itu ada 2 orang.
Ada 2 orang, saya konfirmasi ya, berarti ada 2 orang yang mengaku sebagai anggota TNI? Yang mengakunya itu hanya satu yang Oh, hanya kita satu. sergap di mobil Brio itu. Berapa orang yang membawa senjata, Mas? Awalnya yang saya sergap itu dia yang menodongkan senjata pertama kali ke arah kami. Pada saat kami melakukan penyergapan di daerah Pandeglang Saketi, lalu pada saat di rest area si oknum ini ternyata tidak memegang senjata api, melainkan sudah di mobil Sigra yang menembakkan ke arah kami seperti itu. Anda sempat melihat tidak? Saya paham bahwa kejadian itu pasti berlangsung begitu cepat. Anda memikirkan ayah Anda, tapi Anda sempat melihat, mengonfirmasi bahwa tembakan itu berasal dari siapa yang menembakkan? Apakah ada orang lain yang membawa senjata juga? Dapat dipastikan oleh kepala mata saya sendiri bahwa yang penembaknya itu yang berada di dalam mobil Sigra hitam yang di samping mobil Brio itu, dia mengarahkan kepada kami, tidak memberikan peringatan tapi langsung menembakkan 4 sampai 5 peluru ke arah kami seperti itu. Dan ia memiliki ciri-ciri yang sama dengan orang yang Anda konfront, mengaku sebagai anggota TNI dan mengancam, begitu ya? Iya, betul. Oke. Bagaimana dengan orang-orang lain yang bersama dengan orang yang membawa kabur mobil ayah Anda ini? Ada ciri-ciri mungkin? Karena kan polisi masih belum menangkap 3 orang lainnya. Yang saya tangkap waktu itu yang 2 mobil Brio itu yang mengaku sebagai oknum anggota TNI AL itu rambutnya cepak, terus berbadan tegap ya, terus dia bersama orang yang memakai topi, badannya juga besar seperti itu. Oke, tapi tidak ada identitas lain ya, tidak ada pengakuan apakah dia tergabung dalam institusi tertentu atau dalam ormas tertentu atau dalam keanggotaan tertentu begitu ya? Hanya yang saya tangkap, yang saya dekap yang di rest area itu aja, yang dia yang mengaku bahwa dia seorang oknum anggota TNI. Setelah penembakan, ada tidak hal yang dikatakan oleh penembak ataupun juga 3 orang pelaku lain? Waktu itu saya yang merekam video tidak mendengar karena saya langsung menyelamatkan diri. Pada saat terdengar tembakan itu memang melewati telinga saya suara tembakan tersebut, saya langsung melarikan diri ke belakang Indomaret dan mencari pertolongan. Dan mereka lari ke arah mana atau bergerak ke arah mana, Mas Rizky? Dan pada saat terjadi penembakan, saya meminta tolong. Setelah meminta tolong, saya balik lagi ke Indomaret. Ternyata mobil saya dan mobil Sigra yang menembaki ke arah kami itu sudah tidak ada, jadi melarikan diri. Melarikan diri, oke. Terakhir, sudah ada komunikasi dengan pihak kepolisian, informasi apa saja yang didapat? Saat ini kita baru dikonfirmasi bahwa saudara Ajat, penyewa mobil Brio saya itu sudah diamankan di Polresta Tangerang. Jadi terkait dengan penangkapan penyewa ya. Kalau ketika kejadian ini, ketika mengetahui ada GPS yang masih nyala, kemudian mau mengejar mobil, sempat ada koordinasi nggak mungkin dengan asosiasi rental mobil misalnya untuk bertanya apa langkah yang sebaiknya diambil dalam situasi seperti ini? Ya, jadi memang pada awalnya kita berangkat dengan tim rental sendiri ya, menuju ke Pandeglang Saketi itu. Ketika kita awal menyergap, ayah saya memberhentikan mobil dan menanyakan dapat dari manakah mobil tersebut. Soalnya ayah saya sudah memastikan bahwa mobil tersebut sudah bukan di tangan Ajat lagi, melainkan sudah berpindah tangan. Setelah ayah saya menanyakan mobil tersebut, malah ayah saya langsung ditodongkan pistol oleh orang yang mengaku sebagai oknum TNI AL tersebut. Maaf saya potong Mas, kalau tadi Anda katakan ayah Anda ini sudah mengetahui mobilnya sudah tidak lagi dipegang oleh Ajat, sudah pindah tangan, diketahui tidak ke siapa begitu, kepada siapa Ajat memindah tangankan mobil milik Anda? Tidak diketahui.
Diketahuinya dari mana kalau boleh saya tahu bahwa sudah tidak lagi dipegang oleh Ajat? Tidak diketahui, Mbak. Oh, jadi baru tahu memang ketika mengejar ya bahwa bukan Ajat yang ada di mobil itu ya? Ya, dan saya ayah saya sendiri pun terkejut. Ternyata dia memegang senjata api begitu. Pernah nggak sih Mas kejadian serupa selama mengoperasikan rental mobil ini, penyewa hilang kontak sampai kemudian harus dikejar? Usaha rental memang sering terjadi seperti ini ya Mbak ya. Tapi alhamdulillah kasus-kasus yang lama itu bisa diselesaikan dengan persuasif, jadi bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu. Seperti apa biasanya diselesaikannya Mas? Boleh mungkin diceritakan biasanya SOP-nya seperti apa, bagaimana tindakannya? Jadi pada saat kita melakukan penarikan mobil, kita datang ke mobil tersebut dan kita seperti ayah saya menanyakan dari mana mobil tersebut dan menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah mobil rental. Yang dimana mobil rental itu ada pemiliknya dan disertakan bukti kepemilikannya. Jadi dikasih pencerahan bahwa kalau Anda masih menahan mobil rental itu sangat berbahaya. Jadi jangan sampai Anda sudah jatuh tertimpa tangga seperti itu. Dan biasanya orang-orang yang Anda dekati ini berakhir dengan damai begitu ya? Betul. Oke, baik. Terakhir kalau gitu Mas Rizky, ini kan sudah ada 2 orang yang ditangkap, apa langkah hukum dari pihak keluarga? Ya, kita sebelumnya apresiasi kepada Polri ya sudah menangkap dengan sigap pelaku penyewa mobil rental ayah saya dan pelaku yang mengaku sebagai oknum TNI AL, dan kita tunggu info selanjutnya pelaku yang penembakan ini. Semoga segera tertangkap dan dihukum seberat-beratnya karena sudah menghabiskan nyawa ayah saya. Baik. Terima kasih Mas Rizky Agam, anak dari korban penembakan, turut berduka cita, sampaikan salam untuk keluarga. Terima kasih Mas Rizky. Selamat malam. Informasi lain kami hadirkan usai jeda di Kompas Malam, diantaranya mengenai oknum polisi di Mamuju yang tidak terima ditegur saat kunjungi asrama putri. Ia diduga mengeroyok seorang mahasiswa